Halo bayang-bayang setia, selamat datang di Veil of Shadow, channel yang bikin kalian nonton film sambil mikir, kok hidup orang di film lebih ribet dari hidupku? Saya Bang Sandy, siap nemenin kalian masuk ke cerita gelap yang misterius. Tapi tenang, gelapnya masih ada lampu emergensinya. Ayo kita mulai. Hai guys, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian sehat, kuat, dan dompet nggak menipis akibat jajan online ya. Seperti biasa, channel ini akan kembali merekap alur cerita film klasik yang keren. Yang kalau ditonton sambil makan mie instan, vibes-nya langsung berasa film Festival Cannes. Di episode kali ini, kita bahas film lawas berjudul The Ten Commandments 1956. Film yang bikin Jim malu. Karena semua orang Mesir di film ini ototnya rame-rame kayak abis langganan fitness tahunan. Film ini bercerita tentang seorang raja yang angkuhnya luar biasa, sombongnya kelewatan, dan bangganya tuh sampai ngira dirinya reinkarnasi Ramses versi Premium Deluxe Limited Edition. Pokoknya dia ini Firaun, raja yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir kuno, dan paling gampang marah kalau bangun tidur. Oke, nggak usah lama-lama, ini dia alur filmnya. Kita dibuka dengan adegan seorang wanita Ibrani dari tanah Gosen bernama Yohebed. Ibu ini lagi sibuk masukin bayinya ke dalam peti rotan. Dan ini bukan unboxing bayi edisi limited. Dia melakukan itu karena dapat petunjuk dari Tuhan. Bu, hanyutkan dulu, nanti aku yang urus. Masalahnya, Firaun lagi bikin aturan. Semua bayi laki-laki Israel harus diburu dan dibunuh. Karena dia mimpi buruk. Kekuasaannya bakal dihancurkan oleh seorang bocah laki-laki Israel. Intinya, Firaun kena PTSD gara-gara mimpi. Cerita baru mulai nih, dan plot twist surgawi juga baru turun. Di istana, Putri Bitiah, adik Firaun lagi sedih karena ditinggal suami. Para pelayannya sudah mencoba menghibur, tapi kayaknya Netflix zaman Mesir belum ada, jadi tetap sedih. Saat memetik bunga di tepi sungai Nil, tiba-tiba ada peti rotan nyangkut. Kayak COD Shopee nyasar. Karena penasaran dia buka. Dan, jreng, isinya bayi mungil. Para pelayan panik. Tapi Putri langsung mode, ini anak gue sekarang. Pembantu setianya Mamnit tanya, kalau Firaun tahu gimana tuanku? Putri Bitiah, tenang, bilang aja ini anak gue, dia bakal jadi pangeran Mesir kedua. No. Satu kalimat, masalah selesai. Skill diplomasi 99/100. Bayi itu diberi nama Moses. We'll see him walk with his head among the eagles. You make this son of slaves a prince of Egypt. Singkat cerita, Moses tumbuh jadi pangeran ganteng, berotot, dan humble. Sementara Ramses, ya begitulah. Anak raja tapi sifatnya kayak sinetron jam 4 sore. Cemburuan, iri, panas dingin kalau Moses dipuji. Putri Nefertari jelas lebih suka Moses. Ramses nyengir tapi sakit hati dalam diam. Dalam pembangunan kuil raksasa, Moses dihampiri seorang wanita Ibrani yang minta tolong bebasin pacarnya Joshua. You say where she is and you'll die in a lion's pit. You're done. Not for my lord, prince. For... Moses langsung tancap gas. Dia angkat patung raksasa untuk nolong ibu-ibu yang ternyata ibu kandungnya sendiri. Tapi dia nggak tahu. Yang tahu cuma penonton dan Tuhan. Dramanya dapet. Joshua pun dibebaskan. Dan Moses mulai merasa ada yang salah dengan sistem Firaun. Budak disuruh kerja tapi nggak dikasih makan. Lah, robot aja butuh baterai, bos. Ramses langsung lapor ke Firaun. Ayah, Moses ini ngelawan sistem. The day of Moses, deliver now. Tapi Moses ngejelasin semuanya pakai logika ekonomi modern. Firaun, masuk akal. Ramses kepanasan. Thrown by force that he has earned by deeds. And this you call treason. Firaun makin sayang Moses. Ramses makin iri.
Mandor bangunan Baka bilang ke Ramses, hati-hati, nanti Moses rebut takhta. The city that he builds shall bear my name. Moses builds a city? Ramses, tenang bro, gue punya rencana. Ya, rencana yang isinya iri, dengki, dan fitnah, mirip politik kampung. I have brought you a cloth more revealing. Why not? Pelayan Putri Biti akhirnya bocor mulut. Dia bilang ke Nefertari bahwa Moses itu bukan anak kerajaan, tapi anak budak bernama Yohebed. Nefertari auto-shock Pikachu face. Takut Moses diusir, dia malah dorong pelayannya jatuh dari balkon. From a Levite's robe. You think I care whose son he is? Plot twist, cinta bikin kriminal. Moses curiga soal kain Ibrani di kamar Nefertari. Akhirnya dia cari Putri Bitia. Love you. I will ask Bithia. Tapi sang ibu angkat panik. My chariot! I will drive to Goshen! Dan kabur ke rumah ibu kandung Moses, Yohebed, untuk minta keluarga itu pindah. Moses datang. The Pharaoh can free us. Yohebed berusaha bohong, tapi gagal. Where in the name of this God that you are not my mother? Karena air mata ibu tidak bisa dibendung. Moses akhirnya tahu identitasnya, dan dia peluk ibu Harun dan Miriam. Sebuah momen yang bikin hati netizen lembut. Moses meninggalkan istana dan hidup sebagai rakyat jelata. Nefertari sedih karena paket masa depannya hilang. Moses tetap kukuh, dia nggak mau kekuasaan kalau rakyatnya disiksa. I deliver. Dia kerja jadi budak, tapi budak yang dermawan. Defend my knees, royal one. Oh, Moses. Moses. You... Please let me go to my home. Hingga suatu hari, Joshua dan Lilia disiksa Baka, sang mandor. Moses datang dan pertarungan pun terjadi. Have to kill a slave. Baka tewas, accidentally on purpose. Sayangnya ada saksi mata, Datan. The finger of God to us. You cannot turn your back upon us. Si tukang gosip profesional. Datan lapor ke Ramses, lengkap dengan fakta Moses bukan keturunan kerajaan. Ramses girang badan main. Sekarang dia punya alasan legal untuk menyingkirkan Moses. Say pleases me, I will give you your price. Is Moses. Moses ditangkap. Firaun kecewa berat, tapi tetap menghukum. Moses harus diasingkan ke gurun. Tell me, Moses, I will believe you. Egypt shall be yours. You must die. Dikasih tongkat sama jubah doang. Sisanya diserahkan ke keajaiban Tuhan. Setelah hampir mati karena gurun gersang, Moses tiba di desa Midian. Isinya 7 wanita cantik yang lagi diganggu preman. Moses, ini surga apa gimana? Kok cewek cakep 7 sekaligus? She's the... Never did a... Dia nolong mereka lalu dikenalkan ke ayahnya, Yitro. Lalu Moses menikah dengan anak sulungnya, Sephora. Bahagia, punya keluarga. Desert, my father. among the sheep! Joshua datang. Dia bilang Moses adalah utusan Tuhan untuk membebaskan Israel. Moses bilang, bukan gue. Tuhan bilang, betul, kamu. Di Gunung Sinai Tuhan hadir dalam semak berbakar. Moses dapat wahyu. Misi, bebaskan bangsa Israel. You are God's messenger. But by the staff... Sementara itu, Ramses naik takhta. Dia tambah sombong, tambah keras kepala, tambah nggak bisa dikritik. We bring you the... Moses datang dan memberi peringatan. Tuhan nyuruh bebasin rakyat. Ramses, Tuhan siapa? Buktikan. Tongkat Moses jadi ular. Pesulap istana bilang, bisa juga nih. Tongkat mereka ikut jadi ular. Bedanya, ular Moses makan ular mereka. Flexing ilahi. Moses. Nefertari mencoba menggoda Moses. Tawaran, jabatan, kekayaan, cinta. Moses cuma bilang, maaf, aku sudah taken sama Tuhan. Or are they moist? Ramses ngeyel, Tuhan mulai turunkan azab. 1, sungai Nil jadi darah. 2, wabah penyakit. 3, kabut hitam mematikan. Seluruh Mesir dihajar event bencana limited edition.
Lord is our God. Sampai akhirnya putra Ramses meninggal. Ramses frustasi, berdoa pada patung dewa raksasa. Tapi ya, patung cuma patung lah. Nefertari bahkan bilang, itu cuma batu, Bang. Hear me, dread Lord of Darkness. Akhirnya, Ramses menyerah. Dia bilang, oke, bawa rakyatmu pergi. Moses memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Trompet, sorakan, hewan ternak, ramai-ramai ikut long march. Freedom Edition. Dan di belakang, Ramses diam-diam masih dendam. Moses memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Semua orang semangat, kecuali yang sambil nenteng kambing. Itu kambingnya bandel banget, dikira jalan-jalan ke By mall. tens, by hundreds, by came a day such as the world had never seen. Hear, O Israel! Bangsa Israel jalan berbondong-bondong menuju kebebasan. Sementara Ramses, yang barusan kehilangan anak dan harga diri, diem sedetik terus langsung, siapkan kereta, kita kejar mereka. Sifat keras kepala tetap nomor 1. Bangsa Israel tiba di tepi Laut Merah. Masalahnya, depan sama dengan laut, belakang sama dengan Ramses, kanan sama dengan batu, kiri sama dengan panik nasional. Semua orang teriak, Moses, gimana ini? Moses cuma jawab, tenang, tunggu wifi surga connect dulu. Angin mulai bertiup, laut mulai bergetar. Moses angkat tongkatnya, lalu laut belah jadi 2, persis kayak pintu mall yang otomatis kebuka kalau ada orang ganteng. Orang-orang Israel langsung ngomong, waduh, ini sih bukan bantuan, ini VIP akses. Mereka masuk lewat tengah laut, airnya berdiri tegak kayak kaca akuarium raksasa. Ikan yang di dalam laut pun kayak, permisi, ini kenapa manusia lewat jalur ekspres? Ramses datang, lihat laut kebelah. Bukannya mikir, dia malah bilang, masuk. Padahal tentaranya udah kayak, bos, yakin nih, airnya ngeri gitu. Tapi ya gimana, kalau bosnya egois dan gengsinya tinggi, bawahan cuma bisa bilang, gaskeun. Mereka masuk mengikuti jejak bangsa Israel di antara 2 tembok air. Saat bangsa Israel keluar dari jalur laut, Moses putar badan pelan-pelan, angkat tongkat lagi, seakan-akan mau bilang, udah cukup dramanya. Lalu, air pun kembali menutup dengan kekuatan maksimal. Semua kereta Ramses tersapu, tentaranya tenggelam. Lautnya kayak bilang, reset. Ramses selamat, tapi berdiri sendirian di tepi pantai. Basah kuyup, mental hancur. Dan berkata, dewa mereka lebih kuat dari dewa kita. Itu kalimat yang sakitnya bukan main. Bangsa Israel merayakan kemenangan. Joshua nangis, orang-orang sujud, anak kecil ngumpulin cangkang. Pokoknya vibe-nya kayak abis lulus ujian nasional. Moses memimpin mereka ke Gunung Sinai sesuai perintah Tuhan. Tapi seperti biasa, makin banyak orang, makin banyak drama internal. Ada yang bilang capek, ada yang bilang lapar, ada yang bilang rindu Mesir, ada yang bilang sandal mereka lecet. Faktor manusia tidak pernah mengecewakan. Moses naik ke Gunung Sinai sendirian. Di sana, Tuhan hadir dalam api yang sangat terang. Gunungnya bergetar, kayak diserang subwoofer 1000 watt. Tuhan menulis 10 perintah di 2 luh batu. Ukirannya langsung dari langit. Tulisannya laser cutting versi ilahi. Sementara itu, di bawah gunung, bangsa Israel mulai gabut. Joshua gelisah, kok Moses lama ya? Orang-orang, udah, bikin pesta aja lah. Karena nunggu terlalu lama, bangsa Israel akhirnya bikin patung lembu emas. Iya, dari perhiasan yang mereka bawa. Datan jadi MC. Ini nih, dewa baru kita. Warga, asik, party. Mereka nyanyi, nari, pesta pora. Pokoknya vibes-nya kayak festival musik, tapi versi dosa besar. They were perverse and crooked,
and rebellious against God. Joshua panik. Bang, ini kacau bang. Moses turun bawa luh batu. Lihat orang-orang pesta dengan lembu emas. Moses langsung freeze. Detik berikutnya, brak! Dia banting luh batu itu sampai pecah. Ekspresi orang-orang, oh, kita salah besar. Nefertari melihat dari jauh, hatinya hancur. Datan lari tunggang langgang. Tuhan murka, lembu emas dihancurkan, banyak yang dihukum, dan Moses harus naik lagi ke gunung untuk menerima luh batu edisi revisi, yang kali ini ditulis ulang dengan tangan Tuhan sendiri. Setelah berpuluh tahun memimpin, Moses mendekati akhir hidupnya. Dia berdiri di atas bukit, melihat tanah perjanjian, tapi tidak diizinkan masuk. Joshua memimpin bangsa Israel menggantikannya. Moses berjalan sendiri, pergi perlahan-lahan, dan hilang di balik cahaya matahari. Ending yang membuat jutaan penonton dari 1956 sampai sekarang ikut terdiam. Dan itulah cerita kita hari ini. Kalau kalian masih nonton sampai sini, berarti kalian resmi jadi anggota bayangan. Terima kasih sudah mampir ke channel Veil of Shadow. Channel yang gelap tapi tetap hangat. Kayak lampu kos-kosan yang gak pernah diganti. Saya Bang Sandy, pamit dulu. Jaga diri kalian, jaga juga bayangan kalian. Siapa tahu, besok kita ketemu lagi di cerita yang lebih aneh dari hidup kalian sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.